Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini di minggu pertama bulan September, tepatnya di tanggal 6 di bulan 9 tahun 2020, kita sudah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, belakangan ini kita banyak mengikuti berita bahwa bangsa dan negara kita di tengah-tengah proses pemulihan perekonomian, di sana sini terus diserang oleh berita-berita yang bisa saja mematahkan semangat dan juga bisa saja menghambat proses pemulihan dari perekonomian tersebut di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bahkan beberapa ahli menyebutkan dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, kalau tidak hati-hati, bangsa dan negara kita bisa saja mengalami resesi. Artinya ketika resesi itu terjadi, kepanikan akan terjadi di mana-mana, dan mungkin saja peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan akan dilakukan oleh orang-orang yang gelap matanya karena kesulitan ekonomi, sehingga ketika ekonomi menghimpit, orang kerap kali kehilangan akal sehat. Ketika ekonomi menyesak, kebutuhan yang utama tidak terpenuhi, maka orang bisa saja melakukan tindakan-tindakan di luar dari akal dan logika yang sehat. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam teks Alkitab yang menjadi firman Tuhan pada hari Minggu ini, di minggu ke-13 setelah Trinitatis, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana cinta uang bisa merusak hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan, seperti yang dilakukan oleh Yudas ketika mengkhianati Yesus Kristus yang notabene sekian lama telah bersama-sama
dalam tugas dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita. Ternyata kekerabatan atau ternyata hubungan murid dan juga guru yang selama ini terjalin tidak bisa menjadi jaminan bahwa apa yang terjadi selama ini menghalangi niat dari Yudas untuk membawa Yesus kepada hukuman mati. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu teks firman Tuhan ini diletakkan pada masa akhir-akhir dari pelayanan Kristus Yesus di dunia ini, sehingga puncak dari kabar keselamatan yakni penebusan dosa umat manusia harusnya diletakkan di minggu-minggu sengsara, tetapi di minggu-minggu setelah Trinitatis ini firman Tuhan tentang berita jelang kematian Yesus diberitakan, maka kita akan mengambil titik poin tentang bagaimana topik minggu yang hendak disampaikan, yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, yakni manusia tidak untuk diperjualbelikan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita tahu betul di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Sehingga orang yang hati dan pikiran serta kehidupannya didominasi oleh cinta akan uang, tentu dia akan menghalalkan atau melakukan cara apapun untuk memuaskan keinginannya. Sehingga uang, harta, materi, dia bisa membuat silau mata, atau dia juga bisa membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang nista dan bahkan kekejian untuk memperoleh apa yang ada, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Sehingga teman bisa saja menjadi korban, saudara bisa saja menjadi korban juga, atau orang-orang terdekat bisa saja juga menjadi korban-korban kekejian untuk mendapatkan, memuaskan keinginan ketika uang, harta, dan materi ini mendominasi kehidupan seseorang, sehingga keserakahan menjadi ciri khasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika situasi yang penuh dengan keserakahan ini menguasai hidup seseorang, dia tidak akan pernah berhenti sampai tujuan yang dia inginkan bisa dia raih. Tetapi apakah kalau sudah tujuan itu diraih dia menemukan kepuasan? Firman Tuhan katakan tidak. Dan ini yang dialami oleh Yudas Iskariot. Dia sudah berhasil menjalankan misinya, menghantar Yesus dan menerima upah dari apa yang dia lakukan. 30 keping perak firman Tuhan ungkapkan. Tapi ternyata setelah tujuannya tercapai, penyesalan melingkupi hati dan pikirannya. Ini karena hidup yang didominasi oleh keserakahan membuat hati tidak akan tenang, damai sejahtera justru menjauh dari kehidupan orang-orang yang menjadikan uang, harta, dan materi sebagai tujuan utama. Sehingga kalau penyesalan ini sudah terjadi, harusnya dia sadar akan perbuatan yang salah, lalu dia berbalik untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Di bahasa Yunani disebut metanoia, atau perubahan, pertobatan kepada jalan yang benar. Nah, kalau perubahan dan pertobatan ini dilakukan, harusnya Yudas tidak melakukan tindakan-tindakan salah lainnya. Karena kesaksian Alkitab katakan setelah penyesalan itu ada, Yudas justru memilih mati dengan menggantung diri. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari teks firman Tuhan minggu lalu kita tahu betul
Kalau roh jahat sudah menguasai kehidupan seseorang atau kuasa kegelapan sudah mendominasi kehidupan seseorang, maka kesalahan yang satu akan ditutupi dengan kesalahan berikutnya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yudas Iskariot. Ketika roh kejahatan itu sudah menguasai kehidupannya, kegelapan itu sudah mendominasi kehidupannya, kesalahan yang harusnya disadari dengan perubahan dan tindakan-tindakan yang nyata melakukan kebenaran, justru membawa dia kepada kematian dengan cara menggantungkan diri. Dia mati dengan sadar, dia ambil nyawanya tanpa perkenanan Tuhan. Lalu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini tentang situasi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sebagai orang percaya tentu kita diminta untuk tetap berhikmat. Betul, situasi kian sulit, kebutuhan kian mendesak. Tapi ingat, hikmat Tuhan senantiasa menyertai setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga orang-orang percaya tidak akan menghalalkan segala cara. Orang-orang percaya dia akan bertanya dalam doa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, dan tetap dia akan berpengharapan yang teguh bahwa hari dan waktu Tuhan pasti akan lebih baik. Dan kalau ini dilakukan, doa dan harapan yang kita letakkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, saya percaya firman Tuhan yang akan menuntun kita, firman Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita untuk hidup jauh lebih tenang, hidup dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga dengan ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan, kita tahu melakukan yang baik, kita tahu untuk tetap berkarya dan jadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Maka situasi ini akan mengajari kita untuk berhenti bersungut-sungut di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berkarya, tetap bekerja, dan ingat, doa dan berharap akan kasih Tuhan. Sebab bukan tidak mungkin situasi yang sulit ini membuat orang akan melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat. Dia mungkin bisa saja hidup dalam fase-fase kegelapan, atau dia bersengaja untuk bersekutu dengan roh-roh dunia ini, asal keinginan, asal yang dia harapkan bisa tercapai. Dia lupa ketika seseorang memperhambakan dirinya kepada kekuatan dunia ini, kekuatan dunia ini tidak akan pernah rela melepaskannya. Kekuatan dunia ini justru akan menekan, menyiksa, menawan kehidupan orang-orang yang menghamba kepada roh-roh kejahatan. Selagi masih ada waktu, Tuhan beri kesempatan bagi kita bahwa ternyata uang, harta, dan materi bukan segalanya di hadapan Tuhan. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau semua bisa dilakukan oleh Tuhan dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, yang bisa kita lakukan adalah tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita, membawa kita keluar dari setiap kesesakan, kesulitan, sehingga jangan sampai menyesal terlebih dahulu. Bukan nasihat yang tidak ada, tapi bagaimana kita membawa hidup kita, membawa diri kita untuk lebih taat dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan menyapa kami agar hidup kami lebih taat, lebih takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak terpusat kepada harta dan materi dunia ini, tetapi hidup kami tetap berpengharapan akan Tuhan. Betul, harta dan materi itu penting,
tetapi itu tidak lebih penting dari kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sehingga ajar kami untuk lebih setia akan rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami berdoa bagi warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang saat ini merindukan sukacita melalui kesehatan. Biar Tuhan yang memberikan kesehatan itu melalui pengobatan dan pemulihan yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu, sehingga warga jemaat yang saat ini sedang sakit, dalam tangan kuasa Tuhan ada kesembuhan. Dan bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka dan bergumul akan kesulitan hidup sehari-hari, kami percaya di dalam Tuhan mereka menemukan penghiburan, kekuatan untuk boleh tetap bertahan, berjuang, melanjutkan kehidupan, dan tetap memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan untuk persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Pondok Cabe, kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan segala program yang sudah direncanakan oleh gereja-Mu. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.